Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 nanti. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov DKI untuk semua jenis kelamin pada 24 April mendatang bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini 21 April esok, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah MRT dan LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April mendatang, Pemprov juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga ke dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan pelaku bersama teman-temannya langsung menangkap dan membawa pelaku ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Korban merupakan mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar kos. Korban yang tengah mandi panik melihat adanya kamera ponsel di balik ventilasi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pelaku perekaman adalah MA langsung mengamankan pelaku, kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kronologisnya pada saat korban mandi, pada saat itu melihat ventilasi udara, ada terlihat kamera, sehingga pada saat itu korban langsung berupaya untuk mengetahui siapa pelakunya. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat pasal 29 tentang pornografi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus Unpad mengaku prihatin terhadap korban. Kampus Unpad juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan. Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian.
Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional. Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan Unpad atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Satu rumah nyaris roboh akibat ledakan tabung gas LPG 3 kg di Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut, 2 suami istri mengalami luka berat dan 2 anak balita mengalami luka ringan. Ledakan tabung gas LPG 3 kg menghancurkan sebuah rumah di Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Detik-detik ledakan terekam kamera CCTV. Sebelum meledak, korban Saipullah beserta keluarganya sempat mencium bau gas yang menyengat di dalam rumah. Korban kemudian mencabut regulator pada tabung gas, kemudian tidur. Di pagi harinya, korban kembali memasang selang regulator untuk memasak air, namun saat kompor dinyalakan terjadi ledakan besar. Kerasnya ledakan membuat bagian depan rumah jebol dan tembok retak, serta kusen berantakan. 4 orang dalam satu keluarga mengalami luka-luka. Subuh dia keluar, kita lihat CCTV ya, keluar, terus buang sampah, abis itu masuk lagi, istrinya bilang katanya, yang ini tolong ini lagi, tolong dipasangin lagi, soalnya masak lagi, pasangin regulatornya ke gasnya, pasang, dijetek kompornya, terus langsung meledak. 2 korban mengalami luka bakar serius, sementara 2 korban lain yang masih berusia 6 dan 3 tahun sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kasus ledakan masih ditangani pihak polisian Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. 12 orang ditangkap berikut barang bukti sejumlah uang. Momen ditangkapnya sejumlah orang saat membagikan uang tunai menjelang pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang terekam video amatir. 2 terduga pelaku ditangkap saat beraksi di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Keduanya diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan paslon nomor urut 1. Modus yang digunakan yakni dengan meminta kartu keluarga dari calon pemilih untuk dicatat ke dalam daftar nominatif. Para pemilih kemudian dijanjikan uang tunai sebesar Rp50.000 per orang untuk mendukung paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Bawaslu sendiri kebetulan masih dalam proses ya, keterangan informasi ada 12 yang sudah ditemukan. Hal-hal terhadap tahapan-tahapan utama pemungutan suara ini harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum. Atas temuan ini sebanyak 12 orang telah diamankan Bawaslu Banten. Berikut barang bukti sejumlah uang tunai. Bawaslu kini masih berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk menyelidiki temuan ini. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberi arahan kepada sejumlah peserta didik, sekolah, staf, dan pimpinan menengah Polri di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Momen silaturahmi perwira muda Polri dengan Jokowi ini sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu sejumlah perwira muda Polri, peserta didik Sespim Polri, reguler ke-65 di kediaman Jokowi di Sumber, Solo. Momen silaturahmi antara perwira muda dengan Jokowi sebagai ajang diskusi terkait kepemimpinan di masa depan. Pentingnya sinergi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas nasional. Jokowi juga menekankan anggota Polri harus lebih baik, dicintai, dan menjadi panutan masyarakat.
Pentingnya perwira Sespimen merupakan calon pemimpin strategis di lingkungan kepolisian yang diharapkan memiliki integritas, kemampuan manajerial yang mumpuni. Yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespin, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ada masukan apa? Kenapa? Ada masukan apa dari Bapak Jokowi? Ya intinya beliau mengenal untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Siap, sudah. Diharapkan dalam ajang silaturahmi perwira muda Polri dan Jokowi, calon pemimpin di institusi polisi siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.